Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu di rumah ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap daripada kami akan menerima lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati kami, membuka telinga kami, pikiran kami, bahkan roh kami Tuhan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, agar supaya apa yang hamba sampaikan hanyalah kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Pada sore hari ini saya ambil judul Our Life Purpose atau tujuan hidup kita. Ya, seperti yang kita tahu pada bulan ini temanya adalah Christ likeness, menyerupai, menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, itu suatu tema yang sebenarnya kalau kita mau pikir lebih dalam lagi itu that's really hard to do. Tapi kita percaya bahwa kita semua yang ada di sini bisa melakukannya. Amin. Amin. Yuk kita baca ayat pedoman pada bulan ini di Roma 8 ayat 29. Kalau sebelah sana nggak bisa baca, saya bacain aja ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Tuhan Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Amin. Saya mau garis bawahi di sini untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti dari awal penciptaan kita, Tuhan itu sudah mempunyai tujuan, purpose bagi hidup kita. Yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya kenapa dibilang kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Semakin hari tadi juga Pak Arifin sudah sampaikan, semakin hari kita semakin serupa, semakin serupa, semakin serupa. Kalau kita balik lagi di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita dalam hal ini Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Jadi dari awal penciptaan Tuhan itu sudah memiliki rancangan untuk setiap daripada kita anak-anaknya yang mencintainya memiliki tujuan yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menjadi sempurna. Kita hanya bisa menuju kesempurnaan itu. Amin. Ya. Setuju semuanya di sini ya? Siap. Ya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa setiap daripada kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dipilih berarti Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk menjadi seperti Tuhan. Amin. Ya, seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan hidup kita yang Tuhan sudah tentukan tadi. Next slide. Thank you Agnes. Yang pertama adalah Jesus is the priority. Saya bacakan di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mari katakan sama-sama, menyangkal diri, memikul salib. 1, 2, 3. Amin. Amin. Ya. Jadi hari ini benar-benar kita Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya saat itu, kalau kamu benar-benar mencintai aku, mau mengikut aku, kamu harus bayar harga. Secara garis besarnya seperti itu ya. Kamu harus mau berkorban. Kamu harus menjadikan aku, Tuhan Yesus, sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Amin. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai prioritas kalau kita tidak mau menyangkal diri kita dan memikul salib. Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena itu berarti bukan Tuhan yang menjadi prioritas, tapi diri kita sendiri, akunya, egoisnya yang masih menjadi prioritas dalam hidup kita. Betul ya? Jadi kita tidak bisa berkata, aku memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita balik lagi di pengajaran-pengajaran yang telah kita terima, prioritas pertama apa?
Tuhan Yesus. Setelah apa? Setelah itu apa? Keluarga, orang tua, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin studi kita, atau mungkin pelayanan kita. Tergantung masing-masing individu. Tapi yang terutama adalah Tuhan yang harus jadi prioritas hidup kita. Amin. Amin ya. Tadi kita sudah sama-sama bicara tentang menyangkal diri dan memikul salib. Coba kita tanamkan itu pada hari ini. Saya harus berani bayar harga. Saya harus menyangkal keinginan daging saya, menyangkal diri saya, dan memikul salib yang Tuhan taruh. Tadi Pak Arifin juga sebutkan, saya nggak janjian sama Pak Arifin ya. Tuhan sebutkan, kalau kita sama Tuhan itu yoke itu, salib itu enteng kok, nggak berat. Ya, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar mau menyangkal diri dan memikul salib. Karena kalau tidak, bukan Tuhan yang menguasai hidup kita, tapi kita yang masih dikuasai oleh diri kita sendiri. Ya, jadi benar-benar ayat firman ini bukan sekedar sesuatu yang kita anggap, oh is oke lah aku mau ngikut Tuhan. Tapi enggak, kita harus bayar harga. Ada harga yang harus dibayar. Kenapa kita setiap minggu sore di sini? Capek-capek nyiapin semuanya segala macam, Pak Woy, Pak San, semuanya yang terlibat. Kenapa? Bukan untuk kita sendiri loh. Ya, kita mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap daripada kita yang hadir di sini prioritaskan Tuhan ya. Kalau enggak kita bisa di tempat lain loh. Ya kan, kita bisa mungkin nonton sinema. Atau mungkin pergi ke City, Coldplay ya. Atau mungkin nonton konser. Atau mungkin ya ke City yang biasa kalau summer banyak sekali ya acara-acara ya. Light show lah apalah. Enggak ya. Tapi saya bersyukur setiap daripada kita yang di sini itu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan memprioritaskan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Enggak masalah. Yang penting kita itu mau memprioritaskan Tuhan. Pernah saya katakan kemarin, kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga memprioritaskan kita. Percaya itu. Amin. Amin. Jadi prioritas itu benar-benar harus Tuhan. Tuhan, pokoknya Tuhan. Apakah mudah melakukannya? Pasti enggak mudah. Betul enggak? Betul enggak? Ada yang bilang gampang banget memprioritaskan Tuhan. Yes, everything is about God. Yes. Kita enggak bisa cuma berkata-kata karena Tuhan juga menuntut kita untuk membuktikan ucapan kita itu. Betul ya? Jadi kita tidak mampu memprioritaskan Tuhan kalau itu secara kitanya sendiri. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Kedua, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri tidak bisa. Tapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita, kita pasti mampu melakukannya. Amin. Amin. Ayat yang saya dapat adalah di Yehezkiel 36:27. Rohku, dalam hal ini Roh Kudus, akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi seperti yang kita semua sudah tahu, kalau Tuhan punya rancangan buat kita, kalau Tuhan sudah menentukan tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus, Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Tadi di ayat sebelumnya dibilang kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kapan itu harus kita lakukan? Firman tadi berkata apa? Setiap hari. Setiap hari, enggak cuman seminggu sekali. Waktu hari Minggu mungkin. Atau pas lagi hari KM. Enggak. Tuhan bilang setiap hari. Karena memang peperangan itu setiap hari. Karena memang proses untuk menjadi seperti Tuhan itu setiap hari. Ya, dan Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan, Tuhan kasih Roh Kudus kepada kita. Roh yang menolong, roh yang mengajar, roh yang mendidik, roh yang menguatkan, roh yang memampukan kita untuk bisa menyangkal diri, memikul salib, melakukan ketetapan Tuhan, melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa?
Karena manusia itu pada dasarnya memiliki rebellion spirit. Spirit pemberontakan. Pada awal kejatuhan Adam dan Hawa, itu adalah spirit pemberontakan. Mereka tidak menurut kepada perintah Tuhan. Ya, jangan kau makan dari buah itu, dari pohon itu. Cuman itu aja. Selebihnya Tuhan bebaskan Adam dan Hawa untuk menguasai Taman Eden, mengelola Taman Eden. Tapi apa yang mereka lakukan? Jadi rebellion spirit itu harus kita benar-benar hilangkan kalau kita mau mengizinkan Roh Kudus hidup dalam hidup kita, menguasai hidup kita. Contoh rebellion spirit dalam kehidupan sehari-hari gampang aja. Misalnya orang tua kita minta kita untuk nanti kamu on the way pulang beliin mama susu ya, karena mama nggak sempat ke supermarket. Misalnya seperti itu. Tapi nyampe di rumah kita nggak beliin apa yang mama kita minta kita beli. That may be a simple thing, but you have to know that rebellion spirit itu bukan langsung besar seperti itu, enggak. Semua ada prosesnya dari kecil dulu, dari hal-hal sepele dulu. Kita dipanggil sama orang tua kita, ayo kesini makan. Nggak dijawab. Ayo makan, nggak dijawab. 3 kali nggak dijawab. Akhirnya mamanya harus pergi ke kamar, ngetok pintu. Ayo makan, gitu. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita sebagai orang tua, saya dulu selalu bilang sama anak-anak saya, when I called you, you answer. Because dengan kamu menjawab panggilan saya, kamu acknowledging my calling. Seperti itu ya. Jadi kalau kita misalnya orang tua kita bilang, ayo makan. Paling enggak kita ngomong, ya mam sebentar ya mam, aku selesaiin ini dulu. That's it. Jadi kita juga mengerti gitu ya. Jadi rebellion spirit itu selalu dimulai dari hal kecil yang nanti bisa menjadi besar. Jadi ayo kita sama-sama, semuanya masih dalam proses. Saya juga masih dalam proses. Rebellion spirit ini benar-benar harus kita hapuskan dari pribadi kita, dari karakter kita ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau diproses oleh Tuhan. Di Mazmur 78 dikatakan bahwa you may not be like your fathers, a stubborn and rebellious generation. Wow, stubbornness itu rebellion loh. Ya, keras kepala, keras hati, itu rebellions loh. Luar biasa Tuhan katakan di sini ya. Jadi keras hati, egois dan kesombongan itu termasuk rebellion spirit. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan sesuatu pada kita, nuruto, kalau bahasa Jawa gitu ya, nurut. Dengerin apa kata Roh Kudus. Ikuti keinginan Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga adalah dari Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah keraskan hatimu. Tuhan juga bilang, jangan pernah keraskan hatimu. Jangan cuma memikirkan dirimu sendiri. Jangan pernah ada kesombongan. Karena apa? Kita tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita semuanya tahu di sini, kita ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi bukan karena kitanya, kepintaran kita, uang kita, apapun itu bukan. Kesombongan itu adalah hal yang dibenci Tuhan. Kekerasan hati adalah hal yang dibenci Tuhan. Egois adalah hal yang Tuhan benci. Jadi mari sama-sama kita memproses diri kita menuju tujuan hidup kita menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan Yesus dan mengizinkan Roh Kudus yang menuntun kita. Ya, itu penting sekali. Kalau kita enggak mengizinkan Roh Kudus seperti saya bilang tadi, berarti akunya masih keras. Hatinya masih keras. Egonya masih keras. Tidak membiarkan Tuhan untuk mengatur hidup kita. Kita tidak bisa bilang kita memprioritaskan Tuhan. Kalau kita masih diatur oleh diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Rebellion spirit open the gate for the devil, for the enemies to go into our life. Makanya kenapa saya bilang jangan kasih celah. Jangan kasih celah sekecil pun.
Kita harus benar-benar mengikis rebellion spirit itu. Dalam kehidupan sebagai anak tadi saya bilang. Dalam kehidupan suami istri juga iya. Kita sedang belajar mother's wise. Kita harus tempatkan suami sebagai kepala. Kita harus memberikan dia otoritas untuk memimpin keluarga. Memang berat karena kadang kita itu akunya tinggi banget ya. Kita mau juga kita diakui seperti itu. Tapi kita mau belajar, kita mau tunduk, kita mau membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kalau kita sudah menyatakan hal ini, saya mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita juga harus submit kepada keinginan Roh Kudus itu. Submission ini benar-benar penting. Kita nggak bisa kita bilang saya mau Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus pimpin hidup saya. Tapi kita tidak memiliki obedient, submission kepada apa yang Roh Kudus inginkan. Itu sama aja bodong, sama aja bohong. Ya, tadi Tuhan bicara apa? Melakukannya. Tuhan tidak bicara cuma sekedar tahu, cuma sekedar dengar, cuma sekedar baca. Enggak. Tuhan bilang Tuhan juga mau kita melakukannya. Amin. Amin. Yang ketiga sekarang. Renewal of your mind, renewal of our mind, pembaharuan budi pekerti kita. Pak Woy sudah pernah singgung beberapa minggu yang lalu. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Jadi pembaharuan budi ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan melalui pembaharuan budi ini kita memiliki pemikiran yang baru. Kita melihat dari sisinya Tuhan, bukan dari sisinya Tuhan kita. Kita melihat dari kemauannya Tuhan, bukan kemauan kita lagi. Roh kita berjalan dengan Roh Kudusnya Tuhan. Jadi pembaharuan budi ini penting sekali. Kalau orang bicara pembaharuan budi, orang bicara tentang lahir baru. Suami saya selalu berkata, oh Lucy itu newborn Christian. Saya bilang I am. Karena saya dulu orang yang tidak mengerti firman. Saya tidak belajar firman. Jadi kalau kita sudah mengerti firman, isi terus dengan firman Tuhan, rajin mendengarkan khotbah-khotbah, rajin membaca firman, seharusnya kalau pembaharuan budi ini terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya ini penting sekali. Kalau enggak itu nanti akan terus bertentangan antara keinginan kita, kemauan kita, ego kita dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Pembaharuan budi ini penting banget dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama belajar memang. Apakah dalam melakukan hal ini gampang? No. Pasti ada intimidasi, pasti ada penolakan, pasti ada sesuatu atau mungkin seseorang yang membuat kita untuk pertama tadi tidak memprioritaskan Tuhan, tidak mengizinkan Roh Kudus yang bekerja, dan tidak memperbaharui pikiran kita. Banyak yang bisa menjadikan halangan. Saya secara pribadi, saya merasa saya tidak layak untuk berdiri di sini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saya cuma mau melihat kekurangan saya tidak bisa melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa menjadi alat yang Tuhan mau pakai kalau saya cuma melihat kekurangan saya. Saya tidak mau kalah dengan iblis. Jadi pembaharuan budi kita melihat dari sisinya Tuhan. Saya melihat dari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Ada yang dikorbankan? Ada pastinya. Pengorbanan itu pasti ada. Waktu kita, uang kita, keluarga kita mungkin. Dalam hal ini mungkin kalau sore kita udah ke gereja pagi, ke gereja sore udah enggak, kita bisa kemana, jalan kemana atau dinner atau something. Tapi itu harga yang memang saya mau bayar. Ya, seperti itu. Tanpa
tanpa pengorbanan tidak akan ada yang terjadi. Tanpa kemampuan untuk memperbaharui pikiran kita, tidak akan terjadi perubahan dalam pemikiran kita. Betul ya? Seperti itu. Jadi dalam saya menjalankan apa yang Tuhan inginkan, saya tidak menjalankan apa yang saya inginkan. Kalau nurutin keinginan daging saya, ya enggak. Seperti firman Tuhan berkata ya, roh penurut tapi daging lemah. Tapi sore hari ini ayo kita sama-sama menguatkan satu sama lain bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus mengizinkan Tuhan, Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Dan kita harus memiliki pembaharuan budi kita. Pengertian kita itu harus selaras dengan Tuhan. Roh kita harus align dengan Roh Kudus. Seperti itu ya. Dan saya yakin kalau kita mau berjalan dengan Roh Kudus, itu kita mampu kok. Karena Roh Kudus yang pegang kendali, bukan kita lagi. Amin. Amin. Yuk. Yang keempat, menjadi pelaku firman. Amin. Tadi Tuhan bicara tentang melakukannya. Melakukan firman Tuhan. Ayatnya ada di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi Tuhan mau setiap daripada kita yang sudah mengerti firman, melakukan firman itu. Tidak cuma sekedar tahu, melakukan. Firman juga berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita itu semakin diajar untuk melakukan. Siapa yang pergi ke gym? Oh, Bu Hana. Bu Hana rajin banget pergi ke gym ya. Ya, seperti saya baru-baru mulai ya Bu, amin. Dulu saya baru mulai ke gym, itu saya suka yang namanya body pump. Saya suka banget body pump. Karena buat saya this is quite fun. Oke, saya kalau body pump dulu pertama saya join gym itu mungkin 5 kilo itu udah habis kelas itu udah kayaknya nggak ada tenaga yang tersisa seperti itu. Karena memang nggak pernah melakukannya kan, ya. Tapi sejak saya makin rajin, saya rajin. Sekarang 15 kilo juga no problem, gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita juga harus look after diri kita ya, seperti itu. Ini loh yang Tuhan mau lakukan, kita lakukan. Dengan menjadi pelaku firman, kita belajar setiap hari. Untuk apa tadi? Memikul salib dan setiap hari. Proses ini memang harus kita lakukan. Melakukan firman itu harus. Firman berkata apa? Kalau tidak kamu menipu dirimu sendiri. Karena kamu tahu kamu harus melakukan tapi kamu tidak. Yang jawab cuma Deborah doang. Haleluya. Ya, ini firman Tuhan loh yang berkata. Jadi kalau Tuhan bilang maafkan musuhmu, berarti kita harus memaafkan. Maafkan suamimu, kita harus memaafkan suami kita, ya kan? Seperti itu. Mungkin kadang-kadang untuk orang yang belum terbiasa memaafkan itu hal yang berat sekali. Karena egonya masih tinggi. Emang siapa dia? Aku harus minta maaf sama dia, betul ya? Biasanya seperti itu ya. Karena ego kita masih tinggi. Karena kita tidak biasa memaafkan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa firman Tuhan bicara kita harus memaafkan dan kita setia melakukannya, ya, hari lepas hari kita terbiasa memaafkan, lama-lama tanpa orang itu minta maaf kita sudah harus memaafkan. Amin. Amin. Ya memang berat memaafkan itu. Tapi dengan memaafkan kita juga melepaskan diri kita sendiri dari dosa. Ya, jadi kita mau belajar malam hari ini untuk melakukan firman. Kenapa menjadi pelaku firman itu penting? Karena ketika kita terbiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita
Kita menjadi terbiasa melakukan firman. Practice makes perfect. Practice make us strong. Practice make us used to doing it. Betul ya? Seperti itu. Kenapa menjadi pelaku firman itu penting? Karena kita menjadi terlatih dan mampu melakukannya. Bahkan tanpa diperintah atau diingatkan, kita sudah melakukannya. Karena kita terus-menerus melakukannya, ya. Kenapa melakukan firman itu penting? Yang ketiga adalah kita menghasilkan buah-buah roh. Di Galatia 5 ayat 22. Saya tahu kita semua sudah mengerti firman itu. Jadi menjadi pelaku firman itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita cuma sekedar mengerti, kita cuma sekedar mendengar, kita cuma sekedar membaca firman, tapi Tuhan mau kita melakukan firman. Amin. Amin. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau kita sudah mengetahui tujuan hidup kita, apa tujuan hidup kita tadi? Christ likeness, ya. Terus kenapa tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Yesus? Ayatnya ada di Roma 8 ayat ke-30. Roma 8:30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dipermuliakannya. Wow, luar biasa loh firman ini kalau kita bedah satu-satu ya. Dan mereka, siapa mereka itu? Kita semua ya, anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Kita semua sudah ditentukan dari semula. Jadi kenapa tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Kristus? Yang pertama adalah karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Amin. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu sudah ketetapan Tuhan. Ya. Kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula untuk menjadi anak-anaknya agar kita serupa dengan Kristus. Jadi ini adalah rancangan Tuhan bagi setiap daripada kita, orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, dan oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh berusaha keras agar supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Amin. Yang kedua adalah kenapa tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Yesus. Dibilang tadi mereka juga dipanggilnya dan mereka yang dipanggilnya mereka dibenarkannya. Jadi kita sudah ditentukan, Tuhan mempunyai tujuan agar kita menjadi seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan hidup kita. Melayani Tuhan kita tidak cuma bicara di gereja ya. Pelayanan kita di gereja Tuhan senang sekali. Di community, di komunitas Tuhan senang sekali. Pelayanan tidak bicara tentang hal itu saja. Tapi dengan keluarga itu juga termasuk pelayanan kita. Bagaimana kita melayani suami kita. Bagaimana kita melayani anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Untuk menjadi anak-anak yang ilahi. Itu juga termasuk pelayanan. Jadi tujuan hidup kita itu untuk melayani Tuhan. Seperti itu ya, agar supaya kita bisa melayani Tuhan. Dan ketiga, kenapa tujuan hidup kita adalah untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, agar supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita yang tadi sudah berbuah, yang tadi sudah memprioritaskan Tuhan Yesus, yang tadi sudah dikuasai oleh Roh Kudus, memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat kehidupan kita. Jangan sampai kita yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, sudah menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, hidupnya masih same old. Ya, banyak orang yang masih seperti itu. Banyak orang, kenapa? Karena mereka tidak mau menyangkal diri dan memikul salib. Mereka maunya enak-enak aja. Mereka nggak mau bayar harga. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Coba bayangkan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau anak kita menuruti kita sebagai orang tua, betapa senangnya hati kita. Betul ya? Apalagi Tuhan.
Kalau hidup kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada kita menjadi berkat, kita nggak jadi batu sandungan. Ya, dimanapun kita berada, siapapun mereka bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu luar biasa banget. Kita tidak harus, sorry kata ya, saya tidak against orang yang memakai kalung salib. Kita tidak harus memakai kalung salib untuk orang tahu bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus. Betul ya? Karena melalui perbuatan kita, itu yang Tuhan mau, melakukannya. Dengan melakukan kita memuliakan Tuhan, itu luar biasa. Ya, kita bawa Tuhan itu dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan itu harus selalu ada bersama dengan kita. Supaya kita terus melakukan apa yang Tuhan mau. Terus menyenangkan hati Tuhan. Terus memuliakan Tuhan. Tidak gampang diombang-ambingkan dengan situasi keadaan dunia yang saat ini sedang kacau balau ya. Seperti itu. Jadi penting bagi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Penting bagi kita untuk memisahkan diri kita dari kehidupan dunia. Do not conform with the world. Itu Tuhan bicara tentang hal ini saat ini itu iblis pakai segala cara agar supaya kita menjauh dari Tuhan. Ya. Kita bicara tentang encourage one another. Kita bicara tentang love one another, serve one another. Ya. Jadi dalam komunitas kita bergereja pun, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kemarin kita merayakan hari Natal, early celebration ya. Itu saya melihatnya itu luar biasa. Enggak cuma persiapan hari itu, yang kita cuma 2 jam untuk persiapan segala ya. Sound system, dekorasi segala macam cuma 2 jam. Enggak seperti itu. Sebelumnya udah dipersiapkan. Bahkan Pak Gembala kita, Pak Santosa membuat appreciation untuk kita itu cantik banget loh ya. Itu Bapak enggak beli loh ya. Itu Bapak bikin sendiri loh ya. Dan saya yakin itu perlu berhari-hari ya Budayu ya. Budayu cuma mesem-mesem aja. Berhari-hari di samping kesibukan Bapak yang lain ya. Tapi itu loh. Kenapa? Memuliakan Tuhan dengan apa yang beliau lakukan. Itu loh. Dia gak cari nama buat dia sendiri, no. Melalui perbuatannya Tuhan dimuliakan, betul? Ya. Jadi jangan merasa bahwa udahlah saya begini-begini aja, is okay lah, cukup segini. No. Kalau Tuhan memberikan kita platform lebih, do it. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani, do it. Tuhan tidak bicara tentang, oh kalau usher itu upahnya segini, kalau WL upahnya segini, kalau singer upahnya segini. No, semuanya sama di mata Tuhan. Yang penting kita benar-benar mau melakukannya dengan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu loh. Jadi it doesn't matter. Kalau kita sudah mulai dengan hal kecil, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Saya kemarin amazed sama siapa namanya? Sorry. Iya. Cynthia. Ya, Cynthia. Saya kemarin benar-benar amazed sama Cynthia. Dia itu nyapu ruangan segede gitu sendiri loh. Jangan berpikir kita nggak lihat ya. We really appreciate it ya. Thank you so much. Kalau kita sebagai manusia kita melihat apalagi Tuhan. Betul, itu betul. Jadi makanya kenapa kita harus melakukannya benar-benar dengan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Ruangan segede gitu loh dia nyapu sendiri, bayangkan. Saya benar-benar wow, luar biasa. Dan dia baru join sama gereja kita ya. Thank you ya. Jadi ayo kita sama-sama. Kita sudah tahu kenapa kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu adalah ketetapan Tuhan yang sudah ditetapkan untuk hidup kita. Karena dengan menjadi seperti Tuhan Yesus kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Karena dengan menjadi Tuhan Yesus kita bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dan yang terakhir adalah apa tujuan kita menjadi seperti Tuhan Yesus adalah untuk kekekalan. Bukan untuk saat ini saja. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar. Kalau orang Jawa ngomong cuman
numpang ngombe. Mampir ngombe kalau orang Jawa ngomong. Jadi cuma seteguk sudah. Ya. Beberapa lama kemarin saya flashback kehidupan saya. Waktu saya pindah ke sini 2004, anak saya itu masih 3 tahun dan 8 tahun. Sekarang udah. Tapi rasanya itu kayak baru kemarin, betul nggak? Banyak dari kita yang merasakan seperti itu ya. Kayaknya wah baru kemarin loh kayaknya baru pindah sini. Sekarang mereka sudah seperti itu. Banyak dari kita yang merasakan hari-hari ini berjalan lebih cepat dari biasanya nggak? Iya. Kayaknya 24 jam sehari itu enggak cukup, betul ya? Hari Minggu, besoknya udah Senin lagi, besoknya udah Kamis lagi, besoknya udah Jumat lagi, udah Minggu lagi, benar nggak? Nah, so fast. Di dunia ini cuma sebentar. Jadi jangan fokuskan hidup kita cuma di dunia ini. Kita harus fokus untuk hidup kekekalan kita. Amin. Amin. Hidup kekekalan itu nanti kita itu memerintah bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus di surga loh. Seperti tadi pujian, the elders and the angels bow down. Tugas kita nanti di atas di surga apa? Memuji Tuhan tok. Wes itu tugas kita. Dan itu sebentar, numpang ngombe atau selamanya? Selamanya. Itu loh yang kita harus kejar. Bukan berapa banyak rumah, bukan berapa banyak mobil, berapa banyak uang deposito. Boleh bekerja keras, memang Tuhan mau kita bekerja keras. Tapi kita juga harus tadi seperti saya taruh prioritas pertama tadi apa? Memprioritaskan Tuhan. Ya, kekekalan harus kita kejar. Ini yang kita harus kejar. Ini yang harus kita berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan. Amin. Amin. Jadi sore hari ini itu saja. Tujuan hidup kita sudah tahu. Dan bagaimana kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu satu tadi apa? Memprioritaskan Tuhan. Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Yang ketiga adalah apa Kak Kris? Haleluya, renewal of your mind. Dan yang keempat adalah menjadi pelaku firman. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa memenuhi ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan fokus kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi ayo mari kita sama-sama hari ini semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Amin.